Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Noval Rafif. Di sini saya dari kelas SI 4609 dengan kode DIN 1202223046. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir, yaitu tugas membuat video individu pada mata kuliah rekayasa proses bisnis. Pada video kali ini, saya mengambil proses bisnis yang berasal dari perusahaan Telkom Telkomsel itu sendiri. Jadi, yang saya ambil merupakan proses bisnis dari research dokumen. Jadi, apa sih itu research dokumen? Jadi, tujuan utama dari proses bisnis ini adalah untuk memastikan bahwa Telkom dapat mengidentifikasi, menilai, dan mengadopsi tren teknologi terbaru serta praktik terbaik yang relevan dengan strategi perusahaan. Selanjutnya, proses ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian yang diproses dan adalah berkualitas, relevan, dan komprehensif, serta mendapat persetujuan dan sosialisasi yang tepat. Sehingga dengan demikian, Telkom dapat mengambil keputusan yang tepat dan inovatif untuk mendukung perkembangan dan keunggulan kompetitif perusahaan. Baiklah, masuk ke slide pertama, proses bisnis existing. Pada proses bisnis ini, kita dapat menilai bahwa proses bisnis ini start di aktor internal eksternal Telkom. Di dalamnya langsung menunjukkan parallel gateway menuju task, tren teknologi, dan hasil riset. Selanjutnya, task diteruskan kepada aktor IRA, yaitu untuk menentukan topik dan juga teks tadi. Selanjutnya di sini terdapat exclusive gateway berupa tidak perlu dan perlu dari penentuan apakah lab trial itu ada atau tidak. Jadi outputnya berupa feedback yang akan nanti ada exclusive gateway lagi jika perlu, maka aktor dari stakeholder terkait akan penggalian feedback dan juga pengisian serta pengiriman. Dan jika tidak perlu, maka akan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi yang ada. Selanjutnya akan ada review dan feedback yang dikerjakan oleh internal dan eksternal dari IRA itu sendiri, dan diteruskan kepada penomoran dokumen, permintaan pengesahan dokumen, dan di sini terdapat abortion, di mana pertama itu terdapat parallel gateway, yaitu pemeriksaan kelengkapan dan pemeriksaan kesaksian. Jika pada kedua task ini langsung masuk ke dalam exclusive gateway, yaitu berupa dokumen lengkap ataupun tidak lengkap dan juga sesuai atau tidak sesuai. Jika tidak lengkap dan tidak sesuai, maka akan masuk penolakan dokumen dan langsung masuk ke terminate ataupun end yang terjadi di luar dari end proses bisnis ini sendiri. Oke, berikutnya dokumen di approve dan lanjut ke approval di sosialisasi hasil melalui NDA. Dan dokumen di dokumentasi evidence, dan terakhir itu ada upload dokumentasi evidence ke portal. Dan endingnya atau output terakhirnya itu proses research dokumen telah selesai. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya merupakan hasil analisis dari proses bisnis yang udah ada atau yang existing. Jadi hasil yang saya dapatkan berupa cost, yaitu 1,790 atau 1.790.000, dan memiliki waktu ataupun time sendiri itu 19 hari. Sehingga lanjut pada baik selanjutnya, saya menganalisis dari proses bisnis yang udah ada itu menjadi seperti ini. Oke. Detail dari analisisnya yaitu berupa pada aktor di stakeholder, saya menggabungkan aktivitas penggalian feedback dan stakeholder terkait, pengisian feedback dan juga pengiriman feedback di level revision, yaitu text level pada text composition. Saya menggabungkan 3 task ini menjadi satu task. Selanjutnya saya juga pada IRA, saya selanjutnya menggabungkan aktivitas penentuan topik riset dan desk studi penggalian referensi dan benchmark itu ke level redesign, yaitu level task level. Oke, di task level ini kita menggunakan text composition atau penggabungan kembali. Selanjutnya saya menghapus annotation yang ada di sini. Oke, saya lanjut ke page berikutnya. Terdapat proses bisnis targeting. Nah,
pada proses bisnis targeting di sini, ini merupakan hasil dari redesign sebelumnya. Jadi apa yang berubah? Di sini kita bisa melihat bahwa 3 task yang awalnya 3 task ini menjadi 1 task saja, yaitu berupa penggalian, pengisian, dan pengiriman feedback. Selanjutnya, pada task yang ada di IRA juga disatukan menjadi penentuan topik riset dan penggalian referensi. Nah, di sini saya menambahkan data objek, database, sorry. Database berupa database benchmark TTH. Nah, ini saya menambahkan analisa juga. Setiap penentuan deck studi dan referensi dan back bersumber dari database benchmark TTH itu sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke page berikutnya yang ke-6. Itu ada hasil dari analisis proses bisnis targeting. Jadi hasilnya itu seperti apa? Hasil yang kita dapatkan setelah redesign barusan itu adalah total cost berkurang menjadi 1,360 ataupun 1.360.000 dan juga time atau waktu itu sendiri menjadi 12 hari. Artinya, dari redesign yang sudah dilakukan, terlihat bahwa efisiensi dari proses dengan mengurangi waktu dan juga mengurangi cost dan juga meningkatkan fleksibilitas tetap harus dijaga dan memastikan bahwa output yang dihasilkan juga harus sesuai dengan standar yang diharapkan. Maka, dari hasil perbandingan hasil simulasi, bisa kita lihat sendiri pada proses bisnis riset dokumen TTH sebelum disimulasi, sebelum dilakukan targeting itu costnya 1,790 atau 1.790.000 dan setelah di redesign atau di targeting itu menjadi 1,360 atau 1.360.000 dan juga waktu di sini berubah dari yang tadi 19 hari menjadi 12 hari. Dan utilization di sini yang awalnya internal eksternal itu 9,21% ini meningkat menjadi 14,58% dan IRA di sini yang sebelumnya 3,22% menjadi 5,56% dan terakhir adalah stakeholder ini 11 yang awal besar sebesar 11,28% menjadi hanya 2% saja. Oke, jadi apa sih kesimpulannya? Jadi kesimpulan yang saya dapatkan yaitu pada waktu, jadi kedua hasil dari redesign itu berhasil mempersingkat waktu dari proses yang merupakan keuntungan signifikan dalam meningkatkan kecepatan dan responsivitas operasional dan juga ada fleksibilitas di sini. Jadi pada redesign ini meningkatkan juga dari fleksibilitas proses yang dimana penting dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan berubah menjadi cepat. Selanjutnya ini yang paling penting yaitu ada biaya. Pada biaya di sini setelah redesign maka biaya yang dikeluarkan menjadi lebih sedikit. Jadi secara keseluruhan redesign ini memberikan manfaat dalam hal efisien waktu, biaya, dan fleksibilitas. Namun perlu diimbangi dengan pengelolaan prioritas dan untuk memastikan bahwa hasil-hasil tetap memenuhi standar yang diinginkan. Baiklah, mungkin sekian dari video penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.